Ya, rata-rata kita pada hari ini berpuasa. Jadi termasuk di antara resep kesehatan yang sangat bagus itu buka puasa dengan kurma tok. Kurma tok dan air putih. Ternyata itu sangat bagus untuk kesehatan kita. Nanti selepas maghrib atau selepas isya baru jihad yang sebenarnya. Dan tidak salah kalau seandainya ada momentum-momentum tertentu yang salatnya itu agak sedikit diperlambat, ya. Sebagai contoh misalnya kalau salat zuhur, ya, cuacanya sangat panas. Itu ternyata Nabi SAW menganjurkan jangan salat dulu. Jamaah jangan didirikan dulu. Abridu bizuhri, dinginkan dulu salat zuhurnya, ya, dinginkan dulu salat zuhurnya. Jadi kalau misalnya salat zuhurnya itu jam 1:20, cuaca panas sekali, itu dianjurkan menunggu sejenak. Apa tunggu setengah jam, ya, atau menunggu, ya kalau 1 jam terlalu lama, ya. Ya, tapi kadang-kadang ini juga berkaitan dengan yang lain, bisa sama ini, nggak bisa sama ini. Tapi maksudnya ada kelapangannya. Apalagi kalau salat isya, semua salat dianjurkan untuk disegerakan, kecuali salat isya. Jadi diriwayatkan bahwa pada suatu malam Bilal bin Rabah mengumandangkan azan isya. Para sahabat pun berkumpul dan banyak di antara mereka yang sudah dari salat zuhur, dari salat maghrib mereka beriktikaf. Sudah salat isya qabliyah mereka laksanakan, mereka tunggu Nabi enggak datang-datang. Sampai tengah malam, larut malam, baru Nabi SAW masuk ke dalam masjid. Para sahabat di dalam masjid itu terkantuk-kantuk, ada di antara mereka yang kepalanya sempat kejedut dengan lantai. Kemudian ketika muncul Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati," kalau bukan karena saya takut memberatkan umatku, la akhartu anhumul isya, akan aku tunda, akan aku lambatkan salat isya hingga ke waktu seperti ini. Jadi ada beberapa syariat yang sebenarnya lebih utama begini, tapi karena takut memberatkan umat Nabi, Nabi takut memberatkan umat beliau, maka beliau tidak wajibkan. Termasuk misalnya bersiwak. Kalau bukan karena takut memberatkan umatku, niscaya akan aku wajibkan siwak, sikat gigi kepada mereka setiap kali hendak salat. Setiap kali hendak salat. Tapi bukan berarti waktu kita mau salat berdiri di shaf baru pakai gagang siwak. Ini kami diingatkan ini oleh guru-guru kami di Mesir. Maksudnya adalah ketika Anda hendak salat, tiba waktunya, hendaknya Anda sikat gigi. Bukan berarti ketika Anda berada dalam shaf mau takbiratul ihram Anda pakai siwak. Karena kalau itu yang dilakukan, sekiranya keluar darah dari gusi, itu najis, harus dibersihkan. Nggak bisa langsung masuk ke dalam salat. Itu najis, itu darah itu. Kemana kita bawa kalau sedang salat? Kalau bukan kita keluarkan, nggak mungkin akan mengotori lantai. Kita telan, najis. Tapi nggak kita telan, nggak keluar makharijul huruf daripada surah Al-Fatihahnya. Akhir dihisab, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi bukan begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli wudu atau inda kulli salah, maksudnya setiap kali tiba waktu salat sikat gigi, bersiwaklah, ya. Ya, bukan mau takbiratul ihram. Apalagi ada serbuk-serbuk siwak itu, kemana dibuang? Kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuh masukin dalam kantong. Ini yang parah ke lantai masjid.
Jadi mengotori masjid. Dari satu sisi Nabi SAW bersabda, siapa yang membersihkan kotoran yang menyakiti kaum muslimin di masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Tapi di sisi yang lain ada orang yang mengamalkan sunnah, tapi dia pula yang membuat kotoran tersebut. Jadi harus difahami dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya ambil satu dalil, buang dalil yang lain. Jadi kita diperintahkan untuk melihat semuanya. Makanya kita disuruh ikuti para ulama. Kenapa para ulama? Kenapa mesti dengan para ulama? Karena para ulama itu, mereka itu bukan baru belajar. Mereka itu sudah lama belajar. Sudah membaca kitab ini, kitab ini, kitab ini, bab ini, bab ini, bab ini, hadis ini, hadis ini. Sehingga nampaklah secara umum bagaimana syariat Islam. Kenapa kita diperintahkan atau dianjurkan menelaah kitab-kitab turas atau kitab kuning, kitab yang dikarang oleh para ulama terdahulu? Karena ulama terdahulu profesional mereka, kedalaman ilmu mereka itu lebih kuat. Mereka tidak disibukkan dengan dunia, fokus dengan menuntut ilmu dari masa kecilnya, masa remajanya, masa mudanya hingga tua mereka. Maka bisa kita lihat, tapi sayang sekali Bapak sekalian kalau nggak bisa baca tulisan Arab, ya nggak tahu bagaimana perbedaan level kualitas ilmiah kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh orang-orang yang hidup di masa sekarang dengan buku-buku atau kitab-kitab yang dikarang oleh ulama 300, 400, 500, 600 tahun yang lalu. Sangat berbeda. Jadi kalau begitu, kalau mau tahu, belajarlah bahasa Arab. Ustaz, kami dah tua nih, bagaimana belajar bahasa Arab? Kalau Bapak ingat tuanya, nggak akan bisa. Tapi kalau ingatnya belajarnya, insya Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Akan kita lihat udah 60 tahun mana mungkin hafal Al-Qur'an, tapi karena ada kesungguhan dia nggak lihat umur, bisa. Nenek-nenek 60 tahun dalam satu Ramadan 30 hari hafal 21 juz. Dalam 30 hari itu. Tapi ketika diteliti memang ternyata beliau lumayan bisa bahasa Arab. Lumayan bisa bahasa Arab.